Tim Jatanras Polda NTB bersama jajaran Polres Lombok Barat Senin malam berhasil meringkus BP di sebuah rumah di daerah Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kota Mataram. Ia diduga kuat menjadi pelaku dalam aksi pembunuhan disertai pembakaran ibu kandungnya sendiri, Yeni Rudi Astuti, yang mayatnya ia buang di sebuah lahan kosong di wilayah Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sekitar 50 km dari rumahnya. Sebelumnya di lokasi kejadian saat olah tempat kejadian perkara, petugas menemukan sisa cairan bahan bakar serta tali nilon yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Motif pembunuhan ini terjadi lantaran saat pelaku meminta uang pada ibunya namun tidak dipenuhi. Pelaku juga diduga dalam pengaruh narkotika. Saat ini BP langsung diamankan di Mapolda NTB untuk pemeriksaan lebih dalam. Karena motifnya sakit yang pelaku memiliki hutang piutang namun tidak diberikan uang sesuai permintaan pelaku kepada ibu. Apakah ada pengaruh dari narkotika? Bisa jadi, sehingga pelaku sedemikian sadisnya kepada ibunya. Tapi dari DNA itu memang betul dia merupakan anak. Kita tidak uji DNA apakah ini, jelas ini adalah satu keluarga. Orang tua yang bersangkutan, bapaknya juga sudah mengetahui informasi dan sedang dalam perjalanan kembali ke Mataram karena tugas di luar daerah. Berapa uang diminta itu? Menurut keterangan yang bersangkutan sekitar 39 juta. 39 juta. Emang ibunya orang kaya? Misteri hilangnya Christina, seorang pensiunan guru di Palembang, berujung tragis. Christina hilang saat pergi berkendara untuk berobat ke Rumah Sakit Bayangkara pada Rabu pagi 14 Januari 2026. Setelah lebih dari 1 pekan dinyatakan hilang, korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di tengah perkebunan sawit Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan pada 27 Januari 2026. Selain sisa tubuh korban, polisi juga menemukan sebuah Alkitab dan jam tangan yang diduga kuat milik korban. Kasus ini diketahui merupakan perampokan yang berujung pembunuhan. Polisi telah menangkap 3 orang tersangka yang memiliki peran berbeda, mulai dari eksekutor yang menghabisi nyawa korban, pelaku yang menjual mobil korban, hingga pelaku yang menghilangkan jejak korban dengan meriset ulang ponsel korban. Yang jelas saat ini dari Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan telah menerapkan pasal 479 KUHP ya, nomor 1 tahun 2023 ya, KUHP yang baru ya, tentang pencurian dengan kekerasan. Dan nanti akan ada pengembangan lainnya kepada tersangka lainnya, dan saat ini 3 orang tersangka sudah ditahan dan ditangkap ya. Hasil otopsi terhadap jasad Nur Aini, 55 tahun, ibu 4 anak yang tewas diduga dibunuh anak kandungnya sendiri terkuak. Ia tewas akibat sayatan di leher hingga luka di sejumlah bagian kepala. Dalam pemeriksaan yang dilakukan petugas Lab 4 terkait bekas luka serta sejumlah pemeriksaan medis lainnya, aksi pembunuhan keji ini dilakukan pada Sabtu pagi hingga sore hari. Sementara Kepolisian Polres Ponorogo masih memburu AS, 29 tahun, putra pertama korban yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. AS diduga menjadi pelaku tunggal pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri. Hal ini diperkuat dari keterangan sejumlah saksi dan saudara korban, termasuk terduga pelaku AS sempat membuat status di media sosialnya yang isinya mengatakan jika ia memang membunuh ibu kandungnya sendiri karena memiliki dendam sejak kecil. Memang benar dugaan kita pelaku adalah anak korban si A. Setelah melakukan pendalaman, tim Satreskrim menemukan petunjuk bahwa posisi terakhir calon terduga pelaku ada di daerah Gunung Kidul. Selain memburu terduga pelaku, polisi juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti yang ditinggal terduga pelaku di wilayah Gunung Kidul, Jawa Tengah, mulai dari kampak hingga motor terduga pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.